kita udah telat belum ya? Kayaknya belum. Cepet-cepet aja. Guys, attention please. Look at me. Sekarang tuh vibe aku udah kayak corporate girl, starting early morning grind. Ya, walaupun aku agak ngantuk sih, udah kayak buku tabungan tapi bunganya cuma 0%. Cik, kamu tuh kalau ngomong harus ada data pendukungnya. Ini tuh kampus ekonomi, bukan meme page yang biasanya kamu lihat di IG itu. Guys, kalian tahu nggak sih lowongan kerja itu kayak mantan? Hah? Apanya? Kayak suka manis di awal gitu, masuk interview, abis itu di ghosting deh. Ya, kalau kayak gitu mah salsa. Itu mah bukan materi teori ekonomi tenaga kerja, tapi itu mah teori patah hati. Oh my god. Aduh. Yuk, katanya Pak Bagas bakal ngasih tugas ya? Iya, tau nggak sih, aku dengar dari temenku yang dari kelas sebelah itu kan, katanya Pak Bagas tuh bakal kayak nyuruh kita bikin kayak proyek real gitu. Gak tau, mungkin kayak langsung disuruh survei ke lapangannya mungkin. Aduh, real kayak apa? Real kayak manajemen stres atau real kayak ngerjain KRS pas jam 12 malam? Guys, kita udah mau telat kelasnya Pak Bagas. Iya. Oh iya, Dan. Lo sadar gak sih, nyari kerja zaman sekarang tuh kayak nyari jodoh di dating app. Banyak yang match tapi ujung-ujungnya nggak ada kabar. Iya benar nih, portal kerja aja isinya semua jurusan bisa. Aslinya harus punya pengalaman 5 tahun dengan ngerti AI. So optimis, santai aja. Gua sih yakin kalau niat kuat, semesta bantu nih. Gua udah kirim lamaran ke 20 perusahaan. Terus udah ada yang balas? Udah dong, lihat nih ya. Selamat, Anda terpilih mengikuti bisnis online. Cukup transfer 300.000 saja, Aldo. Itu bukan lowongan Rio, itu lowongan dompet. Wah, kalian ini udah pada siap kerja. Kerja tuh bukan soal gaji, tapi juga soal mental, bro. Gelo, bijak banget. Emang lu pernah ditipu juga ya? Dulu gue kira juga jadi OB cuma bersih-bersih doang. Tapi harus belajar manajemen waktu sama negosiasi sama dosen galak. Itu juga termasuk soft skill, bro. Wah, bener juga ya Mang. Dunia kerja tuh bukan soal posisi, tapi gimana lo ngadepin orang. Nah itu intinya jangan malas, karena lowongan yang asli itu munculnya di saat yang gak lo sangka. Intinya nyaman aja. Selamat pagi semua. Oke guys, minggu depan kita ada tugas kelompok ya. Temanya itu pasar tenaga kerja di era digital. Nah, jadi kalian itu harus bikin proyek real gitu, jangan cuma teorinya aja. Waduh, real. Maksudnya kita harus cari kerja beneran, Pak? Bukan itu lah,
maksudnya tuh jangan cuma kopas dari internet. Kalau bisa bikin simulasi pasar tenaga kerjanya. Nah, mungkin segini aja kali ya pelajaran pada hari ini. See you next time. Surprise nih. Bentar, gue lihat dulu ya. Oke. Jadi guys, hari ini kita dapat tugas yang literally life changing banget, coy. Dan kenapa sih kita disuruh jadi ngapain? Jadi pengangguran simulasi. Oh my god, gimana sih tanggapan kamu yuk? Seru sih, tapi kayaknya agak bikin pusing ya. Oh my god, see you next time guys. Bye bye. Jadi pasar modal itu kayak Tinder, cuma bedanya yang di swipe lab itu bukan hati tapi city. Hah? Bukan kayak gitu, Tommy. Jadi, pasar tenaga kerja itu merupakan tempat ketemunya antara permintaan tenaga kerja atau disebut perusahaan dan tempat penawaran tenaga kerja atau kita sebut sebagai para pencari kerja gitu. Simpel kan? Oke, kalau gitu kita bikin startup palsu aja. Namanya tuh joblah.id. Biar kayak real gitu. Hah? Kamu serius? Itu ide gila sih, tapi benar juga. Oke guys, ini startupnya udah aku buatin. Terus logonya udah aku buatin juga. Itu pakai Canva Premium ya, no free trial life. Oke. Terus ya gitu startupnya coba ID kan. Oke. Nih, kalian bisa lihat di sini. Deskripsi websitenya menyambungkan mimpi bukan cuma kerja. Estetik banget kan? Ya, estetik sih. Iya, tapi konsepnya gimana? Aku punya ide. Gimana kalau misalkan kita simulasiin modal pasar tenaga kerja. Misal kita bikin lowongan gitu. Terus nanti kita lihat responnya gimana. Ya boleh. Berarti aku tinggal nambahin fiturnya aja. Boleh. Oke. Gua bisa bantu sebarin. Bokap gua punya grup alumni RD nasional. Ya kalau kayak gitu tinggal disebarin aja nih ini. Nah, ini udah gue kirim nih. Perfect. Tapi pastikan ini etik ya. Jangan sampai ada yang kirim lamaran terus malah berharap. Oh my god, iya tuh. Ntar anak orang nangis tiap malam gara-gara kalian pada ngasih harapan. Kayak TS aja. Santai aja nggak sih? Palingan yang daftar juga teman-teman kita doang. Guys, kita kebanjiran lamaran. Serius, ada 127 email yang masuk. Kita malah mendapatkan pengangguran profesional baru. Kamu serius sih? Nggak kebayang deh, kok bisa? Coba lihat data pelamar. Banyak yang masih fresh graduate, tapi skillnya tinggi. Tapi mereka apply di posisi entry level. Ini nih contoh mismatch skill. Wait, ini jadi eksperimen beneran guys. Kita bisa analisis walaupun lowongan banyak yang apply tapi absen. Dan beberapa malah overqualified. Itu tandanya pasar tenaga kerja lagi nggak efisien. Nah, itu kalian baru aja nemuin fenomena pengangguran struktural dan mismatch. Keren. Bang, bapak mau jual di mana? Nah, Bapak dan teman-teman sekalian, dari simulasi yang kami lakukan kemarin, kami menemukan bahwa banyak pelamar pekerjaan yang bersedia menurunkan upah kerja mereka dikarenakan demand tenaga kerja yang rendah. Hal ini sejalan dengan teori ketika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari permintaan, maka upah akan turun. Alias banyak yang gagal kerja asal kerja. Tidak kan guys? Dan ternyata faktor caption estetik di lowongan kerja itu juga ngaruh loh. Nah, kami juga menyimpulkan nih bahwa pasar tenaga kerja bukan hanya sekedar angka, melainkan juga soal manusia yang mencari makna. Wih, gila, gua mirip najwa siapa ekonomi. Iya, lo tanya sih. Wah, mirip aku nggak kebak. Tapi karena kalian udah jadi laporan, saya kasih nilai. Next time pastikan kalian kami itu penelitian tentang ekonomi sosial. Jadi, intinya kerja itu jangan terlalu mengejar kerja, tapi cari makna.
Tapi jangan terlalu dipikirin, nanti malah nggak kerja-kerja. Kak mau le mineralnya 1 sama isoplasnya 1 ya? Boleh. Oke, thank you Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mau nggak? Pada mau nggak? Nggak ah, nggak usah. Nggak mau. Oh ya. Ya, mau makan aja. Pas banget. Guys, aku tuh masih shock sama kalian karena kita itu tadi hampir aja jadi tersangka akademik. Nah, sama. Aku juga ngelakuin gitu. Tapi yang paling manisnya tau nggak apa? Engagement Instagram aku itu naik 120%. Ternyata bener ya, kriminalitas itu estetik juga. Cek, kamu nggak boleh gitu. Itu tuh bukan hal yang bagus loh. Tapi beneran loh Yu, orang-orang tuh pada suka drama. Makanya market attention ekonomi itu kuat. Kamu tahu nggak kenapa? Itu karena demand drama itu lebih banyak dari supply akal sehat. Oke. Ini bisa aku catat sih jadi caption TikTok edukasi kampus kita. Jadi kalian berdua nih niatnya pengen edukasi atau cari like sih? Ih, dua-duanya Ayu, karena ekonomi tuh kayak lintas platform. Nah, ya udah, relax. Yang penting tadi kita udah ngejelasin materi pasar tenaga kerja itu dengan baik. Iya sih bener-bener, intinya udah kan. Ya, betul. Dan eksperimen kita apa? Ternyata real dan terbukti. Itu tuh real bikin jantung deg-degan gitu. Aku tadi shock banget pas Ibu Rani tiba-tiba masuk, sumpah. Apalagi kan aku moderator kan, aku pengen kayak nutup laptopnya atau gimana gitu. Pasti kamu deg-degan, Ayu. Iya, shock banget. Ada yang bilang dunia kerja itu keras, tapi faktanya hidup di kampus juga nggak kalah keras. Kita dikejar deadline, rebutan colokan di kantin, rebutan wifi, atau bahkan rebutan printer kertas A4. Tapi ajaibnya, kita masih bisa ketawa. Dan hari ini, kita belajar sesuatu yang mungkin gak ada di buku teks. Kita belajar bahwa pasar tenaga kerja itu bukan cuma kurva supply dan demand, tapi cerita orang-orang yang berjuang, orang yang bangun pagi padahal semalam begadang, orang yang ngumpulin portofolio, nulis CV, kirim lamaran, walau kadang dibaca HRD cuma 8 detik. Tapi di balik semua itu selalu ada rasa penasaran, rasa ingin mencoba, rasa ingin tahu. Karena kerja itu bukan cuma gaji, kerja itu rasa dihargai, kerja itu rasa bisa kontribusi, dan kerja itu rasa aku punya tempat di dunia. Dan perjalanan itu kita nggak pernah benar-benar sendirian. Kita punya teman, kita punya tim, kita punya orang-orang random yang tiba-tiba jadi support system. Kita punya obrolan receh, punya momen absurd, punya drama kampus yang bikin hidup jadi warna-warni. Dan ternyata pasar tenaga kerja itu bukan cuma persoalan supply dan demand aja, tapi juga tentang ya harapan dan realita. Dan kalau kamu belum nemu kerja, jangan sedih. Mungkin kamu belum nemu equilibrium wage kamu aja. Atau lo masih di fase pengangguran friksional kehidupan? Apapun kerjaannya, jangan lupa ngopi.